Hai Limers, kalian kalau bertamasya itu mungkin cuma hiking, mall, dan lain sebagainya. Tapi kalau Nabi Idris alaihissalam bertamasya langsung ke neraka dan surga loh. Selamat datang di Story Kids, 1000 hikmah dalam berkisah. Nah, Limers harus tahu nih, salah satu peran Nabi Idris alaihissalam yang masih bisa kita rasakan hingga saat ini, yaitu adalah baju kain. Iya, baju yang kita kenakan itu pertama kali diperkenalkan oleh Nabi Idris alaihissalam. Pakaian itu masih terbuat dari kulit binatang. Nah, ada satu lagi nih Limers, yaitu pena. Beliau adalah orang pertama yang menulis menggunakan pena. Entah bagaimana bentuk pena pada saat itu. Seperti yang disinggung di awal, Nabi Idris alaihissalam itu bertamasya ke neraka dan surga dikarenakan beliau sangat giat dalam beribadah. Saking giatnya, pahala beliau dalam satu hari saja itu lebih banyak dibanding pahala ibadah seluruh makhluk yang ada di bumi. Limers bisa bayangin gak betapa banyaknya ibadah beliau dalam satu hari saja? Cerita ini dimulai saat malaikat maut memohon kepada Allah untuk bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam lantaran kagum terhadap amal ibadah beliau. Singkat cerita, mereka berdua bertemu. Perlahan tapi pasti, ada akhirnya mereka berdua akrab seperti halnya teman sebaya, seperti aku dan Limers. Hingga pada suatu hari, Nabi Idris meminta kepada malaikat maut untuk dicabut ruhnya. Tuturnya agar lebih giat lagi dalam beribadah karena telah merasakan betapa pedihnya dicabut nyawa. Akhirnya, malaikat maut mengabulkan permintaan Nabi Idris. Setelah Nabi Idris dihidupkan kembali, Nabi Idris berkata, sakitnya sakaratul maut itu 1000 kali lipat lebih sakit daripada dikelupasnya kulit manusia. Limers bisa bayangin gak betapa pedihnya sakaratul maut yang dialami oleh Nabi Idris alaihissalam? Itu Nabi loh, apalagi kita. Tidak berselang lama, Nabi Idris meminta permohonan lagi, yaitu pergi ke neraka. Sontak saja malaikat maut menolak. Kenapa malaikat maut menolak? Karena Nabi Idris itu bukan penghuni neraka. Jadi untuk apa melihatnya? Tetapi setelah mendengar alasan yang dituturkan sama Nabi Idris, akhirnya malaikat maut mengabulkan permintaannya Nabi Idris. Akhirnya mereka berdua berangkat menuju neraka. Setelah puas melihat beragam siksaan yang ada di neraka, mereka berdua keluar. Di tengah perjalanan, Nabi Idris berpikir, kok kayaknya kayak orang afdol ya? Kalau udah ke neraka, kok udah sekalian ke surga saja? Sehingga akhirnya mereka pun pergi ke surga. Setelah masuk, terhamparlah keindahan yang sangat luar biasa. Mulai dari sungai-sungai yang indah, pohon-pohon berserta buahnya, dan juga kenikmatan yang lainnya. Dan tak lupa, Nabi Idris pun mencicipi makanan dan minuman surga. Setelah cukup lama mengitari dan menikmati surga, malaikat maut pun mengajak untuk keluar. Dan tiba-tiba, Nabi Idris pun memegang salah satu pohon yang ada di surga dan menolak untuk keluar dari surga. Dan Nabi Idris pun siap mengadu kepada Allah. Dan Nabi Idris pun siap mengadu kepada Allah. Lantaran Nabi Idris pun sudah merasakan kematian, masuk neraka jahanam dan surga Firdaus. Akhirnya malaikat maut mengadu kepada Allah tentang kejadian ini. Setelah menghadap kepada Allah, Allah pun berfirman, biarkan Nabi Idris berada di surga sebagaimana tertulis di zaman azali. Nah, dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah tentang kebenaran adanya surga dan neraka. Orang yang baik akan kembali ke surga dan orang yang buruk akan kembali ke neraka. Jadi ayo Limers, kita giatkan lagi ibadah kita. Apalagi kita berada di bulan Ramadan, bulan yang mana seluruh amal ibadah itu dilipat gandakan. Sekian, sampai jumpa di Story Kids berikutnya yang pastinya akan lebih seru. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow akun Lim Production yang lainnya seperti IG dan TikTok. Nabi bersabda, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat.